Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kita sudah membicarakan akan topik yang sama dengan tekanan yang berbeda-beda selama ini. Dan kita akan menyambung kembali kepada topik yang sama. Mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga. Dan sekali lagi saya ingatkan betapa pentingnya keluarga di hadapan Allah. Oleh karena melalui keluarga, bukan hanya manusia dilahirkan, tetapi jika dipersiapkan, seharusnya diberi modal oleh kedua orang tuanya. Bukan modal uang, yang terpenting modal kehidupan yang diperkenan Allah. Melalui keluarga yang baik, setiap anak akan diberi modal seharusnya belajar dari kedua orang tuanya. Bagaimana mengerti bahwa bekerja, rajin, bertanggung jawab, itu memang bagian hidup. Bukan bermalas-malas, bukan tidak bertanggung jawab. Sehingga kalau orang tuanya membiarkan anaknya itu bangun, langsung lalu makan, minta dilayani ini dan itu, kamarnya sendiri tidak dibereskan, maka anak tidak mendapatkan modal. Bagaimana hidup ini harus bekerja. Bagaimana pekerjaan rumah dia harus lakukan sendiri. Bagaimana di tempat sekolah dia harus bisa bergaul. Bagaimana dia bisa berteman. Bagaimana bisa berbagi akan mainan dan sebagainya. Dan bagaimana dia mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang berguna. Bagaimana dia memakai emosinya. Bagaimana dia itu barangkali itu di dalam setiap aspek hidup ini. Termasuk bagaimana dia itu bersosialisasi, bagaimana dia itu meminta maaf kalau dia bersalah, dan meminta nasihat kalau dia tahu dia kurang. Nah, hidup ini harus ada modalnya. Dan modal itu diberikan oleh kedua orang tuanya. Jadi kembali kepada poin kita. Bagaimana sekarang kita boleh dan bisa mengalami kehadiran Allah dalam rumah tangga? Sudah ada beberapa hal yang kita bicarakan. Lahir baru, mengalami pertobatan terus-menerus, hidup dalam kekudusannya. Tetapi sekarang kita akan fokuskan kepada satu hal. Bagaimana seorang bisa mengalami kehadiran Allah di dalam rumah tangganya? Yaitu jikalau dia itu mengenal dan sadar ada dosa-dosa yang tersembunyi yang masih hadir di dalam jiwanya. Kadang-kadang itu dosa itu tidak disadari. Dia mungkin sebagai kepala rumah tangga mengajak istri dan anak-anaknya untuk saat teduh. Tetapi sebetulnya ada dosa parisi di sana, dosa kemunafikan. Dosa hanya ingin membuktikan bahwa dia itu ingin supaya keluarganya punya tanda petik budaya setiap hari saat teduh. Family altar. Tetapi dia itu tidak mempunyai kepekaan bahwa itu ada dosa yang bersembunyi dalam hidupnya. Sehingga dia tidak sadar. Justru yang dia ciptakan adalah suasana dia marah-marah. Dia memaksa istri dan anak-anaknya untuk menurut. Nah, dia membuat suasana di dalam saat teduh itu menjadi suasana penjara yang membosankan sekali. Dia tanpa sadar dosa yang kecil yang dia tidak sadari itu sudah menghasilkan akibat anak-anaknya seumur hidupnya setelah itu. Dia tidak menyukai firman Tuhan. Oleh karena apa? Pengalaman dengan orang tuanya yang menghadirkan firman Tuhan dengan spirit memaksa. Yang menghadirkan firman Tuhan dengan spirit parisi, kemunafikan. Sehingga anak-anak itu efeknya tidak menyukai lagi firman Tuhan. Jadi ada banyak sekali dosa yang seperti ini hadir di dalam kehidupan
pribadi demi pribadi. Termasuk kesetiaannya kepada gereja. Kadang-kadang lebih daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Ada banyak orang tua yang tahu sekali gerejanya ini sekarang sudah tidak beres, oleh karena pendetanya juga tidak beres. Sehingga dikelola asal-asalan, pendetanya memperkaya diri sendiri, tidak pernah mempersiapkan khotbah. Suasana kebaktian itu sudah menjadi hanya sekedar celebration, cuma teriak-teriak, menyanyi. Tetapi tidak ada pertumbuhan rohani. Tetapi dia tidak mau pindah. Dia ingin supaya anak-anaknya dipaksa tetap datang ke gereja yang sama. Padahal tidak mengalami pertumbuhan. Jadi ini seolah-olah dia setia kepada Tuhan. Setia kepada gereja. Tapi dia lebih setia kepada denominasi, kepada organisasi, daripada dia setia kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi dosa ini tersembunyi, saudara. Dan anak-anak tidak berdaya. Akhirnya rohani itu menjadi layu, lumpuh. Seisi rumah tangganya tidak ada lagi sukacita surgawi. Di dalam Mazmur pasal 19, pemazmur itu menatakan kata-kata seperti ini. Tuhan, bebaskanlah aku dari dosa yang aku tidak sadari. Jadi kalau mau berbicara setiap individu, itu sebetulnya itu bisa terjebak dalam dosa seperti ini. Termasuk pengelolaan uang yang tidak sadar. Banyak orang tua bisa spend money itu dengan begitu royalnya untuk hal-hal yang sia-sia. Untuk mobil baru, untuk HP yang baru, untuk peralatan-peralatan yang dia suka, untuk pakaian-pakaian yang mewah, untuk makan. Satu kali makan bisa sampai 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Oleh karena makanan itu mewah. Tapi untuk pekerjaan Tuhan dia pelit sekali. Bahkan untuk istri dan anak-anaknya kadang-kadang itu, untuk kebutuhan itu pelit sekali. Dosa yang tidak nampak. Dosa yang tersembunyi. Nah seharusnya kita waspada. Gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang itu sudah terbiasa dalam sistem hidup ini. Kalau ngomong enaknya sendiri. Jadi kepada istri dan anak-anaknya dia berani maki-maki. Dia berani mengatakan kata-kata kotor. Padahal dia kalau dengan orang lain dia begitu sangat ramah tamah. Bisa menjaga diri. Ini juga dosa yang tersembunyi. Ada 1001 macam dosa tersembunyi yang kadang-kadang kita biarkan. Oleh karena apa? Oleh karena kita itu tidak takut untuk menghadapinya. Kita berani melakukannya. Dan kita pikir kita oke. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai dosa-dosa yang tersembunyi seperti ini. Ya Pak, seperti tadi Bapak sudah mengatakan bahwa sebetulnya betapa pentingnya ya keluarga itu di hadapan Tuhan begitu. Oleh karena sejak kecil kita itu sebetulnya menanamkan kepada anak bagaimana mereka itu bekerja, bagaimana mereka itu bertanggung jawab, bagaimana mereka itu mengisi waktu luang dan mengisi dengan hal-hal yang berguna dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu saya melihat bahwa makin lama memang makin banyak begitu ya. Di dalam satu hari itu seolah-olah memang begitu banyak waktu yang terserap. Itu bukan untuk memikirkan akan hal-hal rohani. Apalagi untuk memikirkan mengenai kesadaran akan dosa-dosa yang tersembunyi. Nah itu tuh bagaimana itu Pak? Oleh karena apa sekarang ini kalau kita melihat, misalnya saja setelah anak itu pulang dari sekolah, setelah 8 jam misalnya dia itu di sekolah, dan kalau dia itu juga dalam satu hari dia tidur 8 jam, anak-anak itu membutuhkan waktu kira-kira 3-4 jam itu untuk belajar dan membuat PR. Sebetulnya kan masih ada sisa lagi kira-kira 4 jam kan begitu Pak. Tetapi kok kayaknya begitu ya. Kenapa hal-hal spiritual, kenapa hal-hal rohani di mana kita itu juga bisa memberikan kesempatan kepada anak itu untuk peka, untuk menyadari akan kekurangan, akan kesalahan, apalagi untuk menyadari akan dosa-dosa tersembunyi. Sekarang ini makin lama kok makin gak ada waktunya begitu Pak. Bagaimana itu?
Ya sebetulnya memang hidup ini kan selalu tanda petik ini membentuk sistem. Dan seringkali sistem itu juga itu bagian daripada budaya masyarakat di mana dia hidup. Jadi kalau sekarang bayangkan aja, hampir setiap orang mengisi waktu kosong itu selalu pegang HP, main di muka komputer, ya selalu begitu. Ini menjadi suatu budaya yang kemudian hadir di dalam sistem dalam rumah tangga. Jadi ini kemudian akan menjadi excuse. Seolah-olah kita bisa memaafkan jikalau kita melakukan yang sama. Padahal ini merugikan area-area yang primer di dalam hidup ini. Nah itulah sebabnya kebanyakan keluarga tidak berfungsi. Fungsi sebagai keluarga yang sesungguhnya itu makin lama makin lemah. Oleh karena apa? Oleh karena keluarga ya isinya aja cuma gitu-gitu tok. Tidak ada suatu planning, tidak ada strategi, tidak ada keseriusan untuk membangun rumah tangga. Yang ada adalah ya hidup ya ini. Apa salahnya kami mengisi waktu begini? Ya itu aja. Tetapi Pak, kalau kita perhatikan biasanya para orang tua itu kan mengeluh juga mereka. Mereka sudah seharian begitu bekerja pulang. Masa masih ada planning lagi? Masih harus ada strategi lagi? Lalu kemudian kapan waktu itu bisa untuk diri mereka sendiri? Ya makanya itu life itu sebetulnya siapa sih tuan yang mengaturnya? Nah hidup antara kita itu dengan dengan binatang itu bedanya adalah kalau binatang memang digerakkan oleh insting cuma mengalir gitu aja. Jadi kalau tiap hari itu ada di dalam liangnya, nanti pukul mulai gelap, mulai keluar cari makan, coba begitu kembali liangnya, coba begitu aja hidup ini. Tapi kalau manusia peta dan gambar Allah, seharusnya dia itu adalah Tuhan atas hidup ini. Dan dia mengatur hidup ini. Dan dia mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Nah dari mana Pak kita itu bisa punya kesadaran yang seperti ini begitu Saya Pak? percaya sekali dari pendidikan dari kecil ya. Jadi kalau orang tua itu juga lemah dalam area ini, dengan sendirinya bekal seperti tadi saya katakan, anak-anak tidak punya untuk memasuki dunia orang yang sebagai peta dan gambar Allah mempertanggungjawabkan akan hidupnya. Sehingga dia tahunya juga persis seperti papa mamanya. Ya hidupnya untuk kerja, kemudian apa? Kumpulkan uang, kemudian apa? Mencoba spend pakai uangnya untuk dinikmati. Yaitu hidup beli rumah yang bagus, beli mobil bagus, makan enak, nanti anaknya sekolah di sekolah yang bagus, kalau waktu libur jalan-jalan ke luar negeri, beli pakaian juga pakaian yang bagus, yaitu hidup itu adalah apa? Hidup adalah untuk dinikmati. Apa enggak boleh? Ya, persoalannya bukan di situ. Jadi tujuan yang utama itu adalah mereka lupa. Mereka tidak mengerti, mereka tidak bertanya. Uang yang Tuhan berikan itu tidak dikelola sebagai steward. Artinya sebagai penata layan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka pikir itu milik sendiri dan mereka bisa spend uang itu semau sendiri. Jika ada yang terus-menerus tiap hari cuma makan di luar, bahkan setiap kali libur selalu jalan-jalan ke luar negeri, masa tidak boleh? Pertanyaannya bukan boleh, tidak boleh. Oleh karena setiap orang sebetulnya kalau fenomena yang dilihat itu menjadi relatif. Itu artinya, you punya uang masa tidak boleh jalan-jalan? Bukan itu. Apakah engkau punya plan? Apakah engkau itu tuan yang sedang mengatur hidupmu atau tidak? Apa engkau steward? Itu artinya penata layan yang sedang mengelola harta benda, kekayaan, kesempatan yang Tuhan itu beri. Nah justru iman Kristiani itu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini menyangkut penata layanan. Berarti bahkan setiap sen yang ada pada tangan kita, seharusnya kita itu berani pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jika bukan asal kita pakai. Iya Pak, tapi bagaimana caranya begitu ya? Kita itu lalu punya kepekaan atas hal-hal yang seperti ini. Karena saya melihat begitu ya, bahwa di dalam kehidupan daripada banyak anak-anak Tuhan, itu kan bergulir begitu saja.
terus bergulir dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Nanti baru kalau ada misalnya anak bermasalah, anak tidak naik kelas, anak kena narkoba, anak hamil, anak mengalami kesulitan, lalu kemudian tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, baru kita gerubak-gerubuk begitu, kayaknya itu baru sadar, waduh, ini kok ada yang salah begitu. Tapi sebelumnya kan kita biasanya itu kalau nggak ada masalah, kan kita juga nggak berpikir yang sampai tadi, seperti yang tadi Bapak katakan, Pak. Nah, itu bagaimana? Itulah. Sebetulnya itu yang kita sebut sebagai hidup, yang sebetulnya Anthony de Mello itu pernah mengatakan kalimat yang baik sekali. Kita mengisi hidup dengan ketidaksadaran. Bahkan kita lahir, kita besar, kita sekolah, kita bergaul, kita pacaran, kita menikah, kita bekerja, sampai kita itu menjadi tua. Hampir semuanya kita lewatkan tanpa kesadaran. Waduh, luar biasa. Jikalau saya betul-betul mau merenung hidup ini, itu hidup ini menjadi sesuatu tragedi hidup. Oleh karena apa? Kita adalah pemain-pemain sandiwara hidup yang kita mainkan akan peran-peran di dalam hidup ini tanpa kesadaran yang sungguh-sungguh. Jadi bagaimana dong, Pak? Makanya ini perlu seperti siaran-siaran seperti ini yang menyadarkan supaya orang kembali kepada kesadaran rohani. Nah, kesadaran rohani itu inti daripada semua kesadaran. Jikalau kita punya kesadaran rohani, kita punya kesadaran emosi, kita punya kesadaran akali, kita punya kesadaran dalam tingkah laku dan sebagainya. Oleh karena kesadaran rohani itu intinya. Dan di dalam kesadaran rohani itulah terjadi perjumpaan antara kita dengan Allah yang tidak kelihatan. Dan di sanalah kita akan mengalami tuntunannya. Dan di sanalah kita akan diberikan bijaksana pada waktunya. Dan di sanalah kita ini sebetulnya mengalami yang disebutkan, diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia. Jadi Pak, kalau begitu apakah boleh begitu ya, saya simpulkan bahwa kesadaran akan dosa-dosa tersembunyi, misalnya di dalam watak, misalnya di dalam kebiasaan hidup kita, itu sebetulnya bisa juga diperbaiki begitu ya Pak? Harus. Dan memang sama seperti yang kita lihat saja, sebetulnya kita itu pada saat-saat apa saja, sebetulnya selalu punya choice, yaitu punya pilihan. Bahkan kita sebut choices, oleh karena banyak pilihannya. Kita banyak alternatif yang kita itu bisa ambil. Dan kita seharusnya merebut yang terbaik. Nah, merebut terbaik itu adalah memang natur dari manusia, peta dan gambar Allah ini. Yang bukan hanya daun kering yang mengalir hanya di sungai. Kita adalah peta dan gambar Allah. Kita seharusnya mengatur hidup ini. Dan itulah, jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar seperti ini, masakan ada di antara kalian masih tidak atau belum terbeban untuk ikut ambil bagian di dalam karya Allah ini. Oleh karena apa? Hidup ini tidak seperti yang kalian dan saya ini pikirkan. Oleh karena apa? Oleh karena hidup yang kita pikirkan orientasinya adalah untuk yang sementara. Hanya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan insting, perasaan saja. Nah, untuk kenikmatan-kenikmatan. Tapi kita tidak memikirkan hidup setelah kehidupan ini. Sebetulnya umur manusia, Musa mengatakan paling lama 70. Ya, kalau lebih tua 80. Lebih dari itu sebetulnya sudah menjadi sangat tidak berguna. Oleh karena apa? Oleh karena kehilangan segala macam daya, termasuk daya ingat dan sebagainya. Sehingga hidup itu seharusnya paling peak puncaknya hanya 80 tahun. Dan kita perlu waspada. Kita isi hidup dengan apa? Jadi janganlah kita mengulang akan kehidupan tanpa plan dan perencanaan. Dan kita harus mengatasi akan dosa-dosa yang kita tidak sadari. Dan itulah yang bisa menjadi salah satu kemungkinan untuk mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.